Halo pemirsa, selamat datang dalam program liputan khusus Sejarah Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, wilayahnya yang luas dan terpisah lautan menjadi tantangan tersendiri pada masa lampau. Hari ini, tim kami akan mengupas tuntas bab sejarah mengenai peran besar para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Benar sekali sahabat, liputan kita kali ini akan dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama akan mengulas jejak perjuangan Syekh Ismail bin Abdul Muthalib Asy di ujung barat Nusantara, dan segmen kedua akan membawa kita melihat kegigihan Datuk Ri Bandang di wilayah tengah dan timur Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Pecangan, ingin membahas tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Kita tidak bisa lepas dari sosok Syekh Ismail bin Abdul Muthalib Asy. Masa kecil beliau memang tidak banyak tercatat oleh sejarah. Namun sebelum beliau melalang buana ke tanah suci Mekah, beliau diketahui berguru kepada ulama besar lokal, yaitu Syekh Ali Asy di Aceh. Setelah itu beliau melanjutkan riwayat ilmiahnya ke Mekah dan berguru kepada ulama-ulama tersohor seperti Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani serta Syekh Ahmad Al-Fatani. Disinilah fondasi keilmuan beliau terbentuk dengan sangat kuat sebelum akhirnya diterjunkan ke masyarakat luas. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya, ketokohan Syekh Ismail tidak hanya berhenti di Mekah. Atas rekomendasi dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ismail diutus ke Kairo, Mesir. Tugasnya tidak main-main, melainkan mengurus dan membina kader-kader muda Islam Nusantara yang tengah menimba ilmu di Al-Azhar. Di Mesir, beliau mendirikan wadah pemersatu bagi pelajar Nusantara dan Melayu, sekaligus mengambil baiat tariqah Syatariyah dari Syekh Ali. Meski beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir dan pusaranya tidak diketahui, warisan intelektualnya abadi. Beliau meninggalkan kitab-kitab monumental yang sampai saat ini masih dikaji, seperti Tajul Muluk, Jam'u Jawami Al-Musannifat, dan Muqaddimah Al-Mubtadi'in. Karya-karya hebat ini tidak hanya dikenang di Aceh, tetapi juga melintas batas negara hingga ke Malaysia dan Thailand Selatan. Tidak kalah penting pemirsa, mari kita tengok dampak nyata dakwah beliau di jalur struktural pemerintahan. Sejarah mencatat momen krusial ketika Syekh Ismail bertemu dengan seorang penguasa lokal bernama Merah Silu. Berkat sentuhan dakwah dan pertemuan tersebut, Merah Silu akhirnya memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Menurut catatan penjelajahan terkenal dunia, Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh ini merupakan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai yang memimpin sebuah kerajaan yang kaya, kuat, dan berpengaruh. Sultan wafat pada tahun 1297 Masehi dan dimakamkan di Lok Seumawe. Perjuangan dakwah ini kemudian estafet kepada keturunannya seperti Sultan Ahmad dan Sultan Alauddin Riyad Shah, yang bahkan berhasil menjalin hubungan militer dan diplomatik yang sangat kuat dengan Kesultanan Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam hingga ke pedalaman Sumatera, Minangkabau, Lampung, dan Indrapura. Terima kasih teman-teman dari wilayah barat. Sekarang kita bergeser ke wilayah tengah dan timur Nusantara untuk membahas tokoh luar biasa lainnya, yaitu Datuk Ri Bandang. Tokoh ini memiliki nama asli Abdul Makmur, seorang ulama yang lahir di kota Tangah, Minangkabau pada abad ke-16. Beliau adalah potret nyata ulama pengembara yang tidak mengenal lelah. Demi menuntut ilmu dan menyebarkan syiar Islam, Datuk Ri Bandang rela meninggalkan tanah kelahirannya di Minangkabau. Beliau mengawali perjalanannya menuju Riau, menyeberang ke Johor di Semenanjung Malaya, hingga akhirnya sampai ke tanah Jawa. Di Jawa, beliau menempa kembali ilmu agamanya dengan menjadi santri dari salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Pengalaman lintas wilayah ini yang membentuk mental dakwahnya yang tangguh. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jawa, Datuk Ri Bandang bersama para sahabatnya bergerak menuju Pulau Sulawesi.
Namun di tengah jalan terjadi sebuah peristiwa di mana rute perjalanan mereka beralih Kutai Kartanegara, Kalimantan. Di tanah Kalimantan inilah kegigihan Datuk Ri Bandang diuji dengan pendekatan yang bijak dan penuh argumentasi yang meyakinkan. Beliau berhasil mengislamkan Raja Mahkota Kutai pada saat itu masih memeluk agama Hindu. Peristiwa besar ini terjadi pada penghujung abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah menanamkan fondasi Islam di Kutai, beliau menyerahkan estafet dakwah di sana kepada sahabatnya, Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim di Musyayah. Sementara Datuk Ri Bandang sendiri bersiap melanjutkan misi utamanya ke tanah Sulawesi. Melanjutkan laporan dari teman saya yang sebelumnya, setibanya di Sulawesi, tantangan yang dihadapi Datuk Ri Bandang semakin kompleks karena harus bersaing dengan para misionaris barat. Beliau bersama dua ulama lainnya memulai dakwah di Luwu, sebuah kerajaan tertua dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan pada saat itu. Tepat pada tahun 1605 Masehi, mereka berhasil mengislamkan Raja Malingkang Daeng Maironi yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Alauddin I. Keputusan sang raja memeluk Islam secara resmi pada tahun 1607 Masehi memicu gelombang Islamisasi massal yang damai di kalangan rakyat. Keberhasilan dakwah Datuk Ri Bandang meluas hingga ke daerah Buton, Dompu di Sumbawa, serta kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Sopeng, Wajo, dan Bone. Beliau menetap di Sulawesi hingga akhir hayatnya. Berkat jasanya, Islam kini menjadi mayoritas di Sulawesi Selatan. Makam beliau di Makassar pun hingga saat ini tidak pernah sepi dari peziarah yang ingin memberikan penghormatan atas perjuangan jasanya. Luar biasa pemirsa, pemaparannya sangat detail dari tim liputan kita di lapangan, dari figur Syekh Ismail di wilayah barat hingga Datuk Ri Bandang di wilayah tengah dan timur. Kita bisa melihat bahwa Islam disebarkan dengan metode yang sangat moderat, bijaksana, dan penuh kedamaian. Betul sekali, kegigihan, kesederhanaan, serta semangat menghargai adat istiadat dari para tokoh ini adalah warisan berharga yang harus kita teladani di masa kini. Terima kasih kepada tim liputan yang bertugas, dan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan liputan khusus sejarah Nusantara kali ini. Sampai jumpa.